Salam, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats renungan pada hari ini tertulis pada Yesaya 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka banyak melihat perbuatan besar Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan. Mestinya mereka adalah umat yang taat dan setia kepada Tuhan, tetapi nyatanya tidak. Mereka buta dan tuli akan hal itu. Mereka menyembah berhala. Karenanya Tuhan menghukum mereka sampai menderita. Tujuan Tuhan menghukum adalah untuk membina. Hal itu tergambar pada nats ini, Yesaya 51. Pertama, untuk menyadarkan Tuhan mengajak Israel introspeksi diri, yaitu dengan mengingat asal mereka yang diciptakan, dipahat oleh Tuhan dari batu atau tanah. Dan juga agar mengingat Abraham, bapa leluhur mereka, yang dipanggil dan diberkati oleh Tuhan. Setelah itu, Tuhan berseru agar mereka mendengarkan berita sukacita dan janji keselamatan. Dalam waktu dekat, mereka akan bebas dari tawanan Babel dan akan kembali ke Israel. Tanah gersang akan diberkati menjadi subur. Kota reruntuhan akan dibangun kembali. Penderitaan akan diubah menjadi sukacita. Israel akan kembali hidup berbahagia. Dan Mesias akan datang ke dunia untuk menebus dosa Israel dan dosa bangsa-bangsa. Dialah juru selamat umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman ini mengingatkan kita bahwa kita berasal dari tanah atau batu yang diciptakan oleh Tuhan. Dan juga agar mengingat bahwa apa yang ada pada kita hanyalah pemberian atau berkat Tuhan. Karenanya hendaklah kita senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang layak kita sembah. Ibadah dan pujian kita hanya kepada Tuhan saja. Firman yang menceritakan perjalanan hidup Israel memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan dengan caranya mendidik,
membina orang yang dikasihinya, dan juga memberitahukan bahwa Tuhan berkuasa mengubah penderitaan menjadi sukacita. Dalam ibadah Minggu, pembacaan firman selalu ditutup dengan kalimat, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya." Kalimat ini adalah firman Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa kita tidak hanya cukup membaca atau mendengar saja, tetapi memperhatikan, memelihara, mengimani, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Lewat firman yang kita dengar, iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin bijaksana. Tidak seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin, baru saja memandang dirinya, kemudian pergi, lalu ia lupa bagaimana rupanya. Firman Tuhan bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan atau koreksi moral, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mesias, Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Mari kita hidup seturut firman-Nya hingga nanti kita beroleh keselamatan yang kekal. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman yang mengajarkan agar kami senantiasa taat dan kasih kepadamu, dan juga agar kami membaca atau mendengarkan firman, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi memperhatikan, memelihara, dan melakukannya dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, dan jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.